Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai ayat 23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ini adalah ayat-ayat yang sangat terkenal dan selalu menjadi kontroversial. Seakan-akan ayat yang ke-21 sampai 23 ini menjadi senjata andalan bagi orang-orang yang tidak percaya akan kuasa Allah, yang tidak percaya bahwa Allah masih melakukan mujizat hingga saat ini. Ya, mereka mengatakan tuh buktinya orang yang bernubuat, orang yang menyembuhkan orang sakit, orang yang mengusir setan, buktinya ditolak oleh Tuhan. Yang penting itu kan seperti kita aja lah, yang penting hidup benar, tidak usah macam-macam ya. Nah, segala sesuatu yang tidak berdasarkan firman Tuhan walaupun kelihatannya baik, maka itu hanya sekedar menjadi agama. Dan tidak ada agama yang menyelamatkan. Saya ingatkan kembali, semua agama mungkin baik, tetapi tidak ada agama yang menyelamatkan. Hanya Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Ya. Nah, mari kita lihat tentang nabi-nabi dan karunia-karunia roh ini. Matius pasal yang ke-7 ini ayat yang ke-15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kalau ada nabi palsu berarti ada nabi yang asli. Ya. Kenapa dipalsu? Karena itu sangat bernilai, sangat berharga. Ya. Kenapa dipalsu? Karena itu sangat penting. Ya. Oleh karena itu mari kita berpikiran positif. Di sini dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Berarti sebaliknya kita harus menerima nabi yang benar. Nabi yang asli kita harus terima, kita harus sambut. Ya, dan kita harus mengakui adalah aneh kalau kita mempercayai ada nabi palsu tetapi tidak percaya ada nabi yang asli, ya kan? Aneh sekali. Dan keanehan ini terjadi di banyak gereja. Banyak yang percaya ada nabi yang palsu tetapi tidak percaya bahwa ada nabi yang asli. Lalu ini memalsukan yang mana? Ya. Ini yang harus kita perhatikan, bahwa yang Yesus katakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu.
tentunya tersirat di sini bahwa kita harus menyambut nabi yang benar. Bahkan bangsa Israel terjebak dengan ajaran ini. Maksud saya, mereka menjadi pelaku firman yang salah. Artinya mereka menolak Yesus ini. Mereka menolak nabi yang benar ini, padahal Nabi Musa itu sudah mengingatkan, bernubuat tentang hal ini. Coba kita lihat. Ya, di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-18. Ulangan pasal yang ke-18. Ayat yang ke-15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Perhatikan, seorang nabi yang akan dibangkitkan Tuhan itu harus didengarkan. Ini nabi yang asli. Dan ini mengacu kepada Tuhan Yesus. Ingat, ini bukan mengacu kepada Muhammad, Nabi Muhammad yang diklaim oleh agama tetangga kita. Ya, mereka ambil ayat ini, padahal jelas-jelas Yesus katakan dari antara saudara-saudaramu, berarti dari bangsa Israel, bukan dari bangsa Arab. Ya, jelas di sini. Sama seperti aku, dikatakan. Sama seperti aku. Dari bayi, Musa ketika bayi akan dibunuh, Yesus ketika bayi juga akan dibunuh. Pengalaman Musa dengan Yesus banyak samanya. Ya. Jadi seorang nabi akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Kalau memang itu nabi yang benar, harus didengarkan, dikatakan. Yang diwaspadai adalah nabi yang palsu. Nabi yang asli tidak perlu diwaspadai. Banyak dari gereja kan juga kan nabi asli pun diwaspadai. Sehingga akhirnya mereka menolak dan mendukakan Roh Kudus dan memadamkan Roh Kudus pada akhirnya. Sehingga gereja itu akan menjadi gereja yang kering. Bahkan ayat 18 di sini dikatakan diulang lagi. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Ini adalah firman Tuhan sendiri. Ayat 17 mengatakan, lalu berkatalah Tuhan kepadaku, kepada Musa, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ya. Jadi Musa sudah mengingatkan bangsa Israel, nanti Tuhan akan membangkitkan seorang nabi, otomatis ini adalah nabi yang asli. Dengarkanlah dia. Tetapi bangsa Israel tidak bisa mengenal nabi yang dimaksudkan ini, yaitu Yesus, sehingga mereka menolak Yesus, bahkan lebih daripada itu mereka membunuh Yesus. Karena mereka tidak mengenal. Pertanyaannya, apakah hal ini akan terulang kembali di dalam gereja Tuhan? Yaitu tidak mampu mengenali mana nabi yang asli, mana nabi yang palsu. Sedangkan Roh Kudus diberikan supaya kita mengetahui segala hal, dikatakan. Berarti kalau kita tidak bisa membedakan nabi yang asli dan nabi yang palsu, maka sudah jelas
kita tidak ada Roh Kudus di dalam kita. Ya, jelas. Nah, kembali kepada pembacaan kita. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Mereka menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya. Mereka berpenampilan seperti domba, sama seperti kita. Ya, shalom, shalom. Ya. Tetapi ingat, mereka dikatakan sama seperti serigala yang buas. Yang diperhatikan di sini di dalam perjanjian baru dikatakan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nabi yang pasti. Seseorang disebut nabi karena mereka bergerak dengan kuasa, mereka bergerak dengan karunia roh, ya. Nah, untuk membedakan nabi yang asli dan yang palsu, Yesus katakan di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru, di mana yang normal, semua orang Kristen bergerak dengan karunia-karunia roh. Ya, yang normal, semua orang Kristen akan bergerak di dalam karunia-karunia roh. Sehingga sukar untuk membedakan kalau hanya melihat karunia-karunia. Karena semuanya bergerak dalam karunia-karunia roh. Ya. Untuk membedakan yang asli atau yang palsu, hanyalah dari buahnya, berarti ukurannya adalah buah roh yang akan menentukan. Buah roh di sini berbicara di dalam Galatia pasal yang ke-5. Kita lihat sebentar. Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih. Apakah nabi itu ada kasih? Sukacita, tidak tegang terus, ya. Damai sejahtera, enak kita bisa dekat dengan seorang nabi itu seperti diayomi. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, nabi kalau tidak menampilkan buah roh ini, maka itulah yang disebut di dalam perjanjian baru sebagai nabi palsu. Ya. Tidak bisa menguasai diri. Ya. Jadi di sini jelas bahwa buah roh menjadi ukuran. Kenapa? Karena buah roh ini berbicara tentang kehidupan kita yang dipimpin dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, buah roh, kesabaran, maunya sih ketika disakiti maunya balas mukul, tapi Roh Kudus katakan tahan. Ketika ini terjadi terus menerus maka muncullah buah roh. Tetapi kita lihat bahwa buah roh ini hasil dari pimpinan Roh Kudus. Buah roh ini hasil dari ketaatan kita ketika diperintah oleh Roh Kudus. Ya. Kalau karunia, ketika Tuhan berikan karunia kepada seseorang, maka karunia itu akan bekerja dan sering bekerja bahkan semau kita. Tanda kutip saya katakan, kita mau bergerak dengan karunia roh, maka karunia roh itu akan bekerja. Ya. Tetapi ukurannya kembali asli atau tidak adalah karakter Kristus. Buah roh itu nyata atau tidak. Ya. Kalau di dalam perjanjian lama kita lihat seorang nabi, kembali kepada ulangan pasal yang ke-18 tadi.
Ayat yang ke 20 sampai 22. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Kepada nabi palsu dikatakan jangan takut, jangan gentar, tidak usah hormat. Ya, tetapi terhadap nabi yang asli kita harus gentar, harus hormat, harus takut. Ya. Dan bagaimana untuk mengetahui? Dikatakan nabi itu pasti mengatakan apa yang diperintahkan Allah dan berkata demi nama Allah. Ya, demi nama Allah, Allah Yahweh yang dimaksud. Bukan demi nama Allah lain, bukan demi dewa lain. Kalau seperti itu atau bahkan Tuhan tidak berbicara, nabi itu berbicara, maka di dalam perjanjian lama mereka harus mati. Kalau perkataan nubuatan nabi itu tidak terjadi di dalam perjanjian lama, mereka harus mati. Ya. Di dalam perjanjian baru, seringkali jemaat tidak bisa membedakan antara menghakimi dengan adil. Ya kan? Sehingga walaupun salah tidak ada yang negor. Walaupun salah kalau punya titel hamba Tuhan, nabi, semuanya tunduk, jangan menghakimi. Nah, padahal untuk menghakimi dengan adil itu ada aturan-aturan yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Selama kita mengikuti kebenaran firman Tuhan, maka kita boleh mengadili dengan adil. Kalau tidak ada yang mengadili dengan adil, bagaimana kita bisa tahu membedakan nabi asli dan nabi palsu? Ya. Jadi ini sangat penting kita perhatikan. Ya. Karena zaman sekarang banyak orang yang mengaku nabi dan bernubuat, dan ketika tidak terjadi, mereka tidak diminta pertanggungan jawab. Ya. Kegerakan sekarang ini sudah banyak menyimpang. 100 orang datang, 100 orang dinubuatkan, dan mungkin hanya 2 orang saja yang jadi nubuatannya. Selebihnya tidak pernah terjadi. Tetapi umat Tuhan tenang-tenang aja tuh. Ya. Di sini yang jadi masalah. Oleh karena itu kita harus perhatikan, kita tidak boleh menolak pelayanan seorang nabi, tetapi kita harus memastikan bahwa kita bisa membedakan mana nabi yang asli, mana nabi yang palsu. Ya. Di dalam kitab Yeremia pasal 23, Yeremia pasal 23 ini berbicara tentang pelayanan seorang nabi. Ayat yang ke-11. Sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi nabi palsu itu awalnya mungkin adalah nabi yang benar, nabi yang asli. Tetapi seiring dengan waktu, mereka selalu menolak teguran
pimpinan dari Roh Kudus, mereka bergerak semau mereka sendiri. Sampai dalam taraf, mereka tidak bisa menguasai diri mereka. Hawa nafsunya diumbar sedemikian rupa. Ya. Ayat yang ke-14, perhatikan di sini ciri-ciri seorang nabi. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatan. Sederhananya adalah pelayanan seorang nabi itu adalah mempertobatkan orang. Pelayanan seorang nabi adalah berani menegur ketika orang itu salah. Pelayanan seorang nabi tidak boleh berkompromi. Di sini nabi yang sesat ini bukan saja tidak menegur, mereka sendiri hidup dalam perzinahan, mereka hidup dalam ketidakjujuran, bahkan mereka itu bukannya menegur orang yang berdosa, tetapi justru mereka seakan-akan mengatakan, tidak apa-apa, Tuhan ngerti kok, Tuhan baik, terus saja tidak apa-apa. Oleh karena itu kebanyakan gereja di mana hamba Tuhannya adalah seorang nabi yang benar, sukar untuk menjadi, bukan tidak mungkin ya, sukar untuk menjadi gereja yang punya jemaat yang besar. Karena hamba Tuhan ini akan menegur, hamba Tuhan ini akan mendapatkan pewahyuan dari Tuhan dan dia akan berani menegur apa yang tidak tersingkap atau yang terselubung di hadapan jemaat bisa disingkapkan oleh pelayanan seorang nabi. Ya. Sehingga banyak orang tidak akan suka dengan pelayanan seorang nabi yang benar. Tidak akan suka. Enggak Pak, saya suka. Oh iya, suka kalau orang lain yang ditegur. Ya kan? Wow, hebat nabi itu bisa bertahu ya. Tapi kalau sudah giliran kita yang kena tegur, yang disingkapkan dosa-dosa kita, baru kita mangkel. Ya, kemudian pindah gereja. Akan seperti itu. Banyak jemaat itu suka ke gereja yang pendetanya bisa didikte. Pendetanya bisa diatur. Pendetanya kerjanya bisa menghibur, tidak berani menegur. Ya, yang saya mau katakan, ingat, kita ke gereja juga tujuan akhir yang harus kita perhatikan, yaitu masuk ke surga dalam kekudusan kita. Tanpa pelayanan seorang nabi yang berani menegur, maka jemaat tidak akan pernah hidup dalam pertobatan. Tanpa pertobatan, jemaat sedang menuju ke neraka. Ini yang harus diperhatikan. Nah, ayat yang ke-16 coba kita lihat. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan, memberi harapan yang sia-sia kepadamu. Dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri. Bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya yang tidak mau bertobat, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Nah, ini adalah ciri-ciri nabi yang palsu. Ya. Yang memberikan harapan kepada orang-orang berdosa, yang tidak berani menegur orang-orang berdosa. Dan ayat yang ke-18 adalah yang tidak pernah punya persekutuan dengan Tuhan. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Ayat 22, sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku,
membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Sidang jemaat, ini loh ciri-ciri nabi. Mereka juga mempunyai persekutuan dengan Allah. Mereka selalu ada di hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Mereka selalu mempunyai saat teduh. Ya. Mereka mendengar suara Tuhan dan mereka menyampaikannya. Mereka mendengar suara Tuhan dan mereka menegur jemaat. Ya. Dan kalau kita pelajari terus, maka kita akan mengenal sungguh-sungguh mana nabi yang benar, mana nabi yang palsu. Tetapi ingat, di dalam perjanjian lama saya menekankan lebih mengutamakan tentang praktek, tentang kuasa, tentang perkataan yang terjadi. Ya, tentang keberanian untuk menegur. Oleh karena itu, Yohanes Pembaptis walaupun tidak mengadakan mujizat, dia disebut sebagai seorang nabi. Kenapa? Karena inti firman yang disampaikannya, dia adalah menyampaikan bertobatlah. Dan dia tanpa kompromi kepada tentara, kepada kepala bea cukai, segala macam tegur. Ya, bahkan Herodes pun ditegur. Ya. Inilah pelayanan nabi. Ya. Dan kita jarang menemukan pelayanan nabi yang seperti ini sekarang. Banyak orang yang mengaku nabi, tetapi mereka terlalu berkompromi. Ya. Jadi ini harus diperhatikan. Kembali kepada pembacaan kita di dalam Matius pasal yang ke-7. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kalau ada buah, berarti ada benih dong. Ya. Kenapa mereka menampakkan buah yang tidak benar? Karena benihnya tidak benar. Coba lihat di dalam 1 Petrus. Di dalam 1 Petrus. Pasal yang pertama ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ya. Jadi seorang nabi harus pola pikirnya terus menerus dari awal dia terima Tuhan Yesus, dia harus diperbarui terus menerus dengan firman Tuhan. Sehingga benih yang adalah firman Tuhan ini, benih yang tidak fana, ketika tertanam di dalam hati dan pikirannya, itu akan menunjukkan buah, yaitu karakter. Saya mendengar tentang sebuah gereja yang saya kenal, yang bergerak di alam roh, tetapi semakin aneh akhir-akhir ini katanya. Kenapa? Karena mereka tidak mendengarkan apa yang saya katakan. Saya selalu katakan di hadapan mereka, kalau kalian mau bergerak di alam roh, kalian harus sungguh-sungguh kuat di dalam firman. Karena firman ini akan menjadi pembatas bagi kita. Sehingga kita tidak ke kanan, tidak ke kiri. Ya, ada pembatasnya. Ya. Firman Tuhan ini yang akan menyaring, yang akan menentukan ketika kita mendengar suara Tuhan. Ketika kita mendengar suara ya, karena harus dibedakan. Suara Tuhan, suara iblis, atau suara hati kita sendiri. Ya. Ketika mereka mendengar, ketika mereka mendapatkan penglihatan di alam roh, apakah itu sungguh-sungguh dari Tuhan atau bukan? Dan
untuk menentukan itu adalah firman Tuhan. Banyak orang bergerak dengan karunia roh, tetapi firman-Nya itu lemah sekali. Tidak mempunyai pembacaan firman. Bahkan jangan heran loh, ada orang yang bergerak di dalam karunia roh, tapi waktu penyampaian firman Tuhan mereka tidur. Jangan heran, karena karunia itu adalah pemberian. Ketika sudah diberikan, itu ada di dalam kuasa kita. Tetapi untuk bergerak dengan benar dengan karunia ini, ingat, tidak bisa tidak dari dalam kita, yaitu benihnya itu harus benar, yaitu firman Tuhan. Ya. Karena ketika firman Tuhan tidak kuat di dalam kita, tidak bertumbuh, maka kita akan bergerak menurut kedagingan kita, manusia lama kita. Ya. Aneh-aneh sekarang orang yang diakui sebagai nabi, aneh-aneh. Tidak bisa menguasai diri, yang dipikir uang terus. Mereka bernubuat, nubuatannya palsu. Saya diceritakan ada seorang nabi yang diakui, awalnya bagus, pelayanannya bagus. Yang tidak tahu tetap mengatakan bagus. Dikatakan, Pak Yusak tahu ini? Oh iya tahu. Kenal? Kenal, tidak pernah ngomong tapi tahu. Nah, dikatakan, bahkan dia berani datang kepada dia, ajak timnya, anak buahnya, pendoa-pendoanya. Umum sekarang seperti itu. Orang yang ngaku nabi itu ada dayang-dayangnya. Ya, ada yang diakui sebagai pendoa-pendoanya. Nah, nabi ini katakan begini, yuk kita pergi ke orang kaya, kita akan doakan. Dan kemudian omong-omong dan dia berdoa bahwa engkau akan dipakai Tuhan untuk memberikan untuk membiayai anak-anakku para pendoa untuk pergi ke Israel. Dan selesai itu, ibu ini kan senang kan, amin, amin, amin. Bicara ngomong-ngomong mungkin karena pandai, kalau saya tidak bisa untuk belokkan tuh bagaimana caranya ya. Tetapi hamba Tuhan ini bisa mengatakan, ibu di sini ada pendoa-pendoa syafaat. Tadi ibu kan sudah dapat suara Tuhan. Bagaimana kalau ibu membiayai pendoa-pendoa ini ke Israel? Dan berangkatlah pendoa-pendoanya. Hasil dari nubuatan palsu. Sidang jemaat, kalau di kota besar hal seperti ini saya mau katakan banyak. Banyak yang seperti ini. Oleh karena itu, saya menekankan ayo belajar supaya kita bisa membedakan yang benar atau yang palsu. Jangan sampai kita itu karena banyak yang palsu, kemudian kita secara otomatis juga menolak yang asli. Jangan, kan blow on kan? Kalau sudah seperti itu kan? Ya. Enggak, saya enggak mau megang uang ratusan ribu, saya megang ribuan aja. Apa yang ratusan ribu banyak yang palsu. Nah, kan enggak mungkin kan seperti itu. Tetapi dalam pelayanan Nabi, banyak gereja sikapnya seperti ini. Ya. Sehingga sudahlah, enggak usah aneh-aneh, yang penting ibadah. Ya. Enggak usah aneh-aneh, enggak usah nabi, rasul, enggak usah, yang penting ibadah aja. Tanpa pelayanan rasul dan nabi, saya mau katakan, ibadah itu seperti jalan di tempat, tidak pernah nyampe. Ya, ini yang harus kita pahami juga. Ya. Oleh karena itu banyak ibadah, jemaatnya tidak tahu tujuannya mau kemana, karena memang jalan di tempat. Ya. Karena hanya rasul dan nabi yang akan membawa jemaat Tuhan ke dalam kedewasaan penuh, ke dalam tujuan Tuhan. Ya. Rasul itu mempunyai blueprint dari Allah untuk satu gereja. Ya. Ini akan dibawa kemana, akan jadi apa, itu hanya rasul. Ya. Seorang nabi akan membawa umat Tuhan untuk mengalami kemudahan dalam mendengar suara Tuhan. Dalam memasuki hadirat Tuhan. Itu pelayanan seorang nabi. Ya. Bukan hanya bernubuat.
Orang yang punya karunia nubuat bukan nabi pun bisa bernubuat. Tetapi yang pasti pelayanan seorang nabi adalah membuat jemaat untuk mudah masuk ke dalam alam roh. Mendengar suara Tuhan, mendapat penglihatan, itu menjadi hal yang biasa. Ya, nantinya. Tanpa rasul dan nabi, jemaat tidak akan bisa mengikuti pimpinan roh. Tidak akan bisa. Ya. Jadi di sini kita jangan menolak pelayanan dari nabi dan juga rasul. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Ingat bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Karena mereka tidak punya benih yang benar, benih yang tidak fana yaitu firman itu. Karena bukan benih ini yang ditabur sejak dari awal, maka nabi-nabi palsu ini membuahkan buah yang keliru. Ya. Sehingga mereka akan diketahui mereka bukan nabi yang benar. Ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Sebenarnya sama. Ya. Hanya di dalam perjanjian baru itu kemurahan Tuhan sungguh dinyatakan. Ya. Pada akhirnya nabi palsu pun sama. Di sini dikatakan ditebang dan dibuang ke dalam api. Musa mengatakan nabi yang palsu itu haruslah mati. Sama sebenarnya. Hanya kalau zaman Musa, nabi itu akan dilempar, dirajam dengan batu seketika itu juga. Tetapi di zaman perjanjian baru ini, Tuhan penuh dengan kemurahan, siapa tahu bertobat. Ingat kesabaran Tuhan dikatakan di dalam suratan Petrus mempunyai tujuan, yaitu pertobatan. Ya. Tetapi kalau tidak mau bertobat juga, pada akhirnya buah yang tidak baik itu dikatakan ditebang dan dibuang ke dalam api. Mati juga. Ya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Saya mau menekankan bahwa ketika kita berbicara tentang penguasaan diri, ketika kita berbicara tentang kemurahan, maka kita juga tahu bahwa seorang nabi seharusnya hidup sederhana, bukan hidup kekurangan, hidup sederhana. Ya, hidup sederhana. Nah, bukan bermewah-mewah. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya. Tunjukkan buah-buah roh itu. Tunjukkan sifat-sifat yang jujur. Bahkan sampai dalam taraf nubuatan yang benar, nubuatan yang jujur. Kalau memang Tuhan tidak bicara, tidak usah mengarang. Ya. Dan ini butuh penguasaan diri sungguhan. Saya seringkali kalau sudah mendoakan orang sakit, ya, mendoakan apa gitu, selalu pertanyaannya orang-orang itu, Pak Yusa lihat apa? Loh kalau saya demi gengsi, bisa aja saya buat macam-macam supaya kelihatan, wow ini nabi yang hebat. Sampai-sampai ketika di Malaysia mendoakan orang sakit, orang dari Bandung itu sakit, waktu ikut seminar kenabian, saya ditanya seperti itu, saya katakan,
Pak Yusa lihat apa? Saya lihat bapak yang sakit. Saya bilang. Orang memang tidak dapat lihat apa-apa dari alam roh. Apanya yang mau disampaikan? Pikiran jemaat bahwa nabi itu harus selalu lihat. Harus selalu dapat penglihatan. Ya. Dan ini butuh penguasaan diri loh. Kalau memang tidak lihat, sampaikan ya memang tidak lihat. Ya. Jadi mari kita lihat di sini bahwa ini akhir zaman. Anda tidak bisa menolak pelayanan Nabi di akhir zaman. Sudahlah, Anda baca di dalam kitab Wahyu, baca lagi ya dari awal. Anda tidak akan menemukan setelah pasal yang ketiga tentang gereja sudah selesai 7 jemaat, Anda tidak akan pernah membaca penginjil, guru, dan gembala. Anda hanya akan membaca rasul, nabi, dan orang-orang kudus. Ya. Berarti kalau Anda tidak mengakui rasul dan nabi, kiranya orang yang tidak mengakui kemungkinan akan segera mati. Karena di akhir zaman kan hanya rasul dan nabi kan. Ya. Nah, yuk kita lihat kembali. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah, ini berbicara tentang jemaat secara umum. Ya. Ini berbicara tentang jemaat secara umum. Bahwa bukan hanya orang yang berdoa, saya lebih khususkan lagi, di dalam nama Tuhan Yesus. Atau berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ya. Atau yang mengatakan Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Tetapi ketika Tuhan berbicara dengan lembut, mereka tidak pernah mentaati perintah Tuhan. Jadi di sini dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Bagaimana kita tahu kehendak Bapa yang di surga? Gampang Pak, firman Tuhan, iya. Tetapi ingat, ada hal yang lebih khusus lagi, yaitu Roh Kudus berbicara, memberi perintah kepada kita. Firman, walaupun banyak juga yang tidak melakukan ya, tapi kan anggap mudah. Tetapi Anda bisa bayangkan kalau Roh Kudus pimpin kita ke kanan, tetapi kita ke kiri, karena kita tidak mendengar. Sehingga dengan ini saja Yesus katakan, mereka tidak akan masuk dalam kerajaanku. Berarti dibutuhkan kepekaan tetap dalam mendengar. Bagaimana ketika kita disuruh sesuatu yang khusus oleh Roh Kudus? Ketika kita tidak melakukannya, walaupun kita mempunyai saat teduh setiap hari, tapi setiap Roh Kudus bicara tidak pernah dilakukan, maka kita tidak akan mendapat bagian, tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga dikatakan. Nah kembali saya tekankan, untuk membuat engkau peka akan suara Tuhan ini, Anda membutuhkan pelayanan seorang nabi. Anda membutuhkan pelayanan seorang nabi. Ya. Ada bahkan seorang Islam di fitness bertanya pada saya begini. Om, ayolah om kan bisa nerawang. Dia seorang janda, ada 2 cowok yang mendekati dia. Om, kira-kira yang mana ya om ya? Satu kaku, saya tidak pernah ketemu, hanya saya katakan satu kaku, tidak menyenangkan.
Dua, agak menyenangkan tapi kalau dibawa ke mall tidak enak dilihat. Iya juga Om, iya Om. Jadi bagaimana Om? Tunggu ya, nanti Tuhan akan kasih yang ketiga. Saya katakan, tuh masih nunggu lagi Om, padahal saya ingin tahun depan sudah kawin Om. Ya terserah, tapi kalau saya sarankan tunggu yang ketiga, Tuhan akan kasih. Nah, perhatikan bahwa jemaat pun butuh untuk bergerak di sini. Bagaimana bisa bergerak seperti itu kalau tidak dibimbing oleh seseorang yang sudah punya pengalaman seperti itu. Ya. Di akhir zaman penting loh mendengar suara Tuhan. Bisa aja kita di satu tempat kemudian Roh Kudus katakan pindah. Ada apa kok pindah? Ketika kita pindah mungkin 3 langkah, tahu-tahu ada genteng yang jatuh. Kan seperti itu kan. Penting mendapatkan pimpinan dari Roh Kudus itu penting. Dan kita harus belajar. Itu bukan terjadi dengan sendirinya. Ya. Nah, mari kita lihat kembali ayat 22. Pada hari terakhir. Nah, pada hari terakhir. Berarti zaman kita dan ke depan. Karena ini hari terakhir. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat-mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikan baik-baik. Mereka ditolak bukan karena ngusir setan. Bukan karena menyembuhkan orang sakit. Mereka ditolak karena ketika Tuhan memberikan perintah, memberikan firman-Nya, mereka tidak mentaati. Ya. Karunia seperti yang saya katakan, itu sudah diberikan Tuhan. Sehingga walaupun kita itu sering berbantah dengan Tuhan, karunia Tuhan tetap bekerja. Hanya orang yang tahu kita ini sering melakukan dosa, walaupun karunia kita hebat, orang yang tahu imannya tidak bisa bangkit untuk menerima pelayanan kita yang sering berbuat dosa. Ya. Bukan karunianya sudah tidak bekerja lagi, tetapi yang menerima itu sudah tidak mampu menerimanya. Karena tahu, wah ini orang tidak benar ini, bohong, tidak mungkinlah Tuhan bekerja lewat orang itu. Padahal yang namanya karunia sekali diberi itu tetap menjadi milik kita. Ya, kita harus mengerti di sini, perhatikan sungguh-sungguh bahwa yang pasti mereka ditolak bukan karena menyembuhkan orang sakit. Mereka ditolak bukan karena mengusir setan, mereka ditolak karena tidak mentaati firman Tuhan. Tidak melakukan perintah Tuhan. Mereka ditolak. Kemudian dari ayat ini kita juga mengetahui, tidak bisa tidak. Kalau memang ini adalah hari-hari terakhir, maka jemaat Tuhan akan bergerak dengan karunia-karunia roh. Ini menjadi hal yang biasa. Coba lihat. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Saya tidak akan bahas dulu soal berserunya, tetapi saya mau katakan pada hari terakhir banyak orang akan menyembuhkan orang sakit, akan mengusir setan, akan bernubuat demi nama Tuhan. Jadi yang saya mau tekankan bahwa ayo jangan hanya fokus yang tidak mau, yang tidak atau yang ditolak oleh Tuhan. Jangan fokus itu dulu. Kita hidup di zaman akhir ini, apakah kita sudah bergerak? Karena jelas di sini pada hari terakhir banyak orang akan mengusir setan. Dan ini untuk kita loh orang Kristen. Orang yang menerima pencurahan hujan awal dan hujan akhir. Mereka semua akan bergerak. Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bernubuat.
Bukankah aneh kalau ada gereja-gereja yang pendetanya, jemaatnya tidak pernah menyembuhkan orang sakit, tidak pernah mengusir setan, bahkan menolak acara pengusiran setan, ya, menolak karunia nubuat, berarti mereka menolak Roh Kudus. Berarti mereka tidak mau hujan awal dan hujan akhir yang Tuhan curahkan. Ini yang harus diperhatikan. Pada hari terakhir banyak orang akan bernubuat demi namaku dan mengusir setan demi namaku dan mengadakan banyak mujizat demi namaku juga. Perhatikan kata banyak mujizat. Berarti seharusnya gereja dan kegerakan gereja itu akan sangat-sangat menggairahkan karena banyak mujizat. Bayangkan yang namanya mujizat ini bukan kita berdoa untuk orang sakit 3 hari kemudian orang sakit itu sembuh. Itu sudah luar biasa, iya kan? Itu karunia kesembuhan. Tapi kalau karunia mujizat, Anda berdoa sekarang, Anda mendapatkan jawaban sekarang. Kalau karunia mujizat, kaki mungkin ada orang yang hanya punya kaki 1 atau mata 1 menjadi matanya kembali pulih menjadi 2, kakinya bisa tumbuh, itu mujizat. Dan ayat ini mengatakan di akhir zaman banyak mujizat akan terjadi demi nama Tuhan. Pak, tapi kan mereka ditolak bukan karena mengadakan mujizat. Karena mereka ketika diperintahkan Tuhan mungkin begini. Wow, mujizat terjadi di sini. Dan Roh Kudus katakan, hei, sana pergi ke pelosok. Itu ada 2 orang seperti Filipus. Ya, ketika kita tidak mau, maka di sanalah kita menolak firman Tuhan. Tetapi yang saya mau tekankan kembali, kalau yang mengadakan mujizat, kalau yang menyembuhkan orang sakit saja bisa ditolak oleh Tuhan. Ini yang sudah terbiasa dengan karunia roh, dengan alam roh, ditolak karena tidak mentaati Tuhan. Apalagi yang tidak pernah melakukan karunia ini. Yang sudah melakukan pekerjaan untuk Tuhan saja bisa ditolak, apalagi yang disuruh melakukan tidak mau melakukan sama sekali. Anda bisa bayangkan hati Tuhan ketika Tuhan memberikan kita karunia nubuat, kita tolak. Mungkin Tuhan mau kasih lagi, sudahlah karunia nubuat ditolak, karunia kesembuhan ditolak lagi. Anda bisa bayangkan hati dari si pemberi ketika ditolak terus. Dan kebanyakan gereja seperti itu. Ya. Perhatikan kembali. Hari-hari terakhir. Di hari yang terakhir. Kita membutuhkan pelayanan seorang nabi yang asli. Yang bisa membawa jemaat peka akan suara Tuhan. Mampu bergerak di alam roh, mendengar suara Tuhan, melihat Tuhan, melihat para malaikat, bisa membedakan ini Tuhan atau setan dan sebagainya. Itu hanya pelayanan nabi. Jadi jangan fokus kepada ini. Ditolak Tuhan dan nabi palsu. Lebih baik Anda fokus di akhir zaman. Tuhan akan mencurahkan rohnya dan kita membutuhkan pimpinan, bimbingan, ajaran dari seorang nabi yang sudah berpengalaman di dalam bergerak di bawah pimpinan Roh Kudus ini. Kiranya kita semua akan dibawa Tuhan menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan bernubuat. Dan mengadakan banyak mujizat.
Saya mau katakan begini, ketika kita bergerak dengan Tuhan, maka secara otomatis Anda tidak akan menentang firman Tuhan. Bergeraklah terus bersama Tuhan, berjalanlah bersama Tuhan, maka Anda akan secara otomatis menjadi pelaku firman.